Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini akan membahas tentang cara pembuatan daftar isi. Dan di sini ada dua cara, pertama secara manual, yang kedua secara otomatis. Nah, ini saya buka file Word-nya dan di halaman bab 1 yaitu pendahuluan, tepatnya halaman 1 ada latar belakang dan rumusan masalah. Di halaman 2-nya ada tujuan penelitian. Dan di halaman 3 ada tinjauan pustaka. Ini halaman 4 ada metode penelitian. Untuk cara pembuatan daftar isi, di sini kursor kita arahkan di file Word yang akan kita tempatkan daftar isian nanti. Lalu kita ke bab 1 pendahuluan, bisa kita ketik, bisa juga kita copy paste. Di sini saya copy paste ke halaman pembuatan daftar isi. Kemudian di depan tulisan pendahuluan kita arahkan kursor, lalu sebelah kiri bagian atas ini kita lihat ini statusnya left tab, kita rubah menjadi right tab, agar nanti halaman yang kita buat itu bisa rata kanan. Kemudian right tab tadi kita klik di bagian rule, atau kita beri tanda di bagian rule, posisi tanda ini sudah right tab. Nah, cara pembuatan daftar isi, di sini kita double klik di bagian right tab yang pertama atau yang agak di depan. Di sini saya double klik, muncul tampilan seperti ini. Lalu ada beberapa pilihan. Di sini kita pilih nomor 2, kemudian kita klik OK. Nah, cara pembuatan daftar isi tinggal kita tab, kemudian tab sekali lagi, kita buatkan halamannya. Kemudian jika misalnya kita tambahkan, selain daripada tulisan pendahuluan, kita tambahkan ini, saya copy paste dari halaman 1. Oke, kemudian kita tempatkan di bawah tulisan pendahuluan, yaitu ada latar belakang dan rumusan masalah. Cara pembuatannya bisa kita ulangi perintah sebagaimana di bab 1 pendahuluan, atau bisa juga ini kita blok pendahuluan, kita gunakan format pointer, kita arahkan ke rumusan masalah dan latar belakang. Nah, di sini kemudian latar belakang saya buatkan halaman kembali, 1.1 latar belakang, kemudian 1.2 rumusan masalah. Selanjutnya kursor kita arahkan di depan tulisan latar belakang, lalu kita tab, kita buat halaman, begitu juga untuk yang rumusan masalah. Baik, di sini misalnya kita menambahkan untuk daftar isi itu, kita ambil dari halaman 2, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, saya copy dan saya pastekan di bawah tulisan rumusan masalah. Nah, saya gunakan cara tadi, yaitu saya blok tulisan rumusan masalah dan latar belakang, lalu gunakan format pointer, kemudian kita arahkan ke tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berikutnya kita sesuaikan terlebih dahulu untuk halaman manfaat teoretis dan manfaat praktis. Itu manfaat teoretis 141 dan manfaat praktis 142. Nah, di sini kemudian untuk manfaat teoretis terlihat belum muncul right tab-nya, jadi saya tekan backspace agar ke atas, kemudian saya enter. Nah, saya buatkan halaman kembali agar muncul untuk right tab-nya. Begitu juga untuk manfaat praktis. Nah, jika sudah kita arahkan pointer di manfaat teoretis dan manfaat praktis sudah muncul, tinggal kita tab. Nah, di sini di manfaat penelitian saya tab lalu buat halaman, kemudian di manfaat teoretis saya tab lalu buat halaman. Begitu juga untuk di manfaat praktis, saya buatkan halamannya, yaitu saya tab, kemudian saya buat halaman 2 manfaat praktis. Untuk berikutnya di sini tulisannya saya unbold terlebih dahulu, kemudian saya rapatkan. Oke, sahabat sekalian, untuk berikutnya di bab 2 ini juga kita buatkan daftar isi. Terlebih dahulu kita ke halaman 3, yaitu di tinjauan pustaka. Di bab 2 kita copy, lalu kita pastekan di bawah tulisan manfaat praktis. Berikutnya saya gunakan format pointer, saya blok yang tulisan pendahuluan, lalu klik format pointer, kemudian kita pastekan di bab 2 tinjauan pustaka agar muncul right tab-nya. Ini saya tab lalu buat halaman 3.
Baik sahabat sekalian, di sini gunanya right tab 2 tadi seperti ini, sehingga kita bisa untuk titik-titiknya ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Dan tadi untuk yang saya maksudkan right tab itu agar halaman itu tetap rata sebelah kanan. Nah ini sahabat sekalian bisa dilihat halaman yang telah dibuat bisa rata ke kanan. Kalau kita buat left tab tentu saja untuk halaman itu akan rata ke sebelah kiri. Dan ya setiap kali kita buat halaman tentu harus kita buat rata sebelah kanan. Itu sahabat sekalian untuk tutorial berkaitan dengan masalah pembuatan daftar isi secara manual. Untuk berikutnya kita masuk kepada cara yang kedua, yaitu pembuatan daftar isi secara otomatis. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja masuk kepada praktiknya. Nah, di sini tentu kita buka file Word terlebih dahulu yang akan kita buatkan daftar isinya. Saya masih menggunakan file yang tadi. Untuk bab 1 pendahuluan kita blok terlebih dahulu, karena di sini kita menggunakan heading. Nah, kalau kita klik di heading 1, dia warna tulisannya berubah. Di caranya klik kanan di bagian heading 1, kemudian kita pilih yang update heading, seperti terlihat berikut ini, ya. Nah, itu cara yang pertama di bagian bab. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah menjadi subbab. Jadi, kita masuk di heading 2, kita klik kanan, kemudian update heading. Nah, begitu juga untuk yang tujuan penelitian dan manfaat karena masuk daripada subbab. Nah, jadi kita masuk ke bagian heading 2. Sedangkan manfaat, ini kan merupakan sub-subbab. Jadi kita menggunakan heading 3. Nah, kembali ke tinjauan pustaka, kita blok kembali. Sama, karena tinjauan pustaka merupakan bab 1, jadi kita gunakan heading 1. Untuk penelitian terdahulu, tentu saja menggunakan heading 2, karena masuk daripada subbab. Baik, kemudian kita masuk ke halaman 4, yaitu bab 3. Tentu masuk daripada bab, sehingga kita gunakan heading 1. Baik, sahabat sekalian, itu tadi cara pembuatan headingnya untuk kita buatkan daftar isi sendiri. Nah, cara pembuatan daftar isi kita masuk ke menu Reference, kemudian kita pilih yang Table of Content. Ini saya klik, pilih yang bagian atas saja. Nah, langsung terbuat otomatis untuk daftar isinya. Nah, untuk tulisan konten ini kita bisa merubah warna, misalnya menjadi hitam. Kemudian untuk kata konten sendiri juga bisa kita ganti, misalnya di sini menjadi daftar isi. Sedangkan jenis tulisan juga bisa kita ganti. Dan dari layar terlihat sebenarnya kita gunakan heading 1, heading 2 itu, dia akan menjorok ke dalam begitu kita buat bab, subbab, dan lain sebagainya berdasarkan heading yang telah kita buat tadi. Baik sahabat sekalian, misalnya kita contohkan lagi di sini di bab 1 pendahuluan, ternyata di bawah rumusan masalah ini ada penambahan misalnya yang menjadi subbab. Di sini saya tuliskan hipotesis misalnya. Lalu bisa kita gunakan format pointer untuk menyesuaikan headingnya tanpa perlu kita update dari heading 2. Baik sahabat sekalian, di sini sudah ada penambahan di bagian subbab menjadi 1.1, 1.2, 1.3. Kita scroll ke bawah, 1.4 dan 1.5. Berarti ada penambahan satu, yaitu hipotesis di 1.3. Nah, caranya untuk kita update, kita klik update, pilih bagian bawah, kemudian kita oke, lalu sudah muncul di sini untuk hipotesis di bagian 1.3 yang telah kita tambahkan tadi. Jadi sahabat sekalian, kalau cara yang dengan otomatis ini, tentu saja dia akan otomatis muncul begitu sudah kita buatkan headingnya. Lantas kemudian untuk masalah jenis tulisan tinggal kita sesuaikan. Untuk fontnya juga tinggal kita sesuaikan sesuai dengan panduan yang kita gunakan. Misalnya di sini menggunakan Times New Roman, maka tinggal kita gunakan atau kita rubah ke huruf atau jenis huruf Times New Roman. Sahabat sekalian, jika kita menggunakan pembuatan daftar isi secara otomatis ini, selain kemudian kita bisa menghidingkan untuk yang kita buatkan bab, subbab, atau sub-subbab, dan seterusnya. Selain itu, halaman juga akan otomatis mengikuti begitu kita klik di bagian update table, sebagaimana yang telah saya contohkan tadi. Nah, itu kelebihan jika pembuatan daftar isi secara otomatis. Baik, sahabat sekalian, demikian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe.
Terima kasih sahabat sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.